Pembentukan bayangan pada lensa cekung saat benda di antara titik O dan titik F. Pertama, siapkan kertas di atas meja. Kedua, buatlah sumbu utama. Kemudian, buatlah titik O, titik F, dan titik 2F. Kemudian, buatlah lensa cekung. Lensa cekung disimbolkan panah seperti pada gambar dan diberi tanda negatif. Buatlah benda di antara titik O dan titik F dengan tinggi tertentu. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Selanjutnya, gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau titik O, kemudian diteruskan. Gambarlah bayangan di perpotongan sinar. Karena bayangan terbentuk di perpotongan sinar istimewa dan perpanjangan sinar bias, maka bayangan bersifat maya dan digambarkan dengan garis putus-putus. Selain itu, bayangan berada di atas sumbu utama dan menghadap ke atas, maka bayangan bersifat tegak. Setelah itu, ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 3 cm. Selanjutnya, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan terukur 1,9 cm. Dari pengukuran ini dapat diketahui tinggi bayangan atau H aksen lebih kecil dari tinggi benda atau H. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Selanjutnya, ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda adalah jarak antara benda dan lensa. Jarak benda terukur 4 cm. Ukurlah jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan adalah jarak antara bayangan dan lensa. Jarak bayangan terukur 2,6 cm. Jarak bayangan bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui jarak bayangan atau S aksen lebih kecil dari jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Jadi, sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung saat benda di antara titik O dan titik F adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pembentukan bayangan pada lensa cekung saat benda di titik F. Pertama, siapkan kertas di atas meja. Kemudian, buatlah sumbu utama, lensa cekung, titik O, titik F, dan titik 2F. Buatlah benda di titik F dengan tinggi tertentu. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Selanjutnya, gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau titik O, kemudian diteruskan. Gambarlah bayangan di perpotongan sinar. Karena bayangan terbentuk di perpotongan sinar istimewa dan perpanjangan sinar bias, maka bayangan bersifat maya dan digambarkan dengan garis putus-putus.
Selain itu, bayangan berada di atas sumbu utama dan menghadap ke atas, maka bayangan bersifat tegak. Kemudian, ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 3 cm. Selanjutnya, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan terukur 1,5 cm. Dari pengukuran ini dapat diketahui tinggi bayangan atau H aksen lebih kecil dari tinggi benda atau H. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda terukur 7 cm. Kemudian, ukurlah jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan terukur 3,5 cm. Jarak bayangan bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui jarak bayangan atau S aksen lebih kecil dari jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Jadi, sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung saat benda di titik F adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pembentukan bayangan pada lensa cekung saat benda di antara titik F dan titik 2F. Pertama, siapkan kertas di atas meja. Kemudian, buatlah sumbu utama, lensa cekung, titik O, titik F, dan titik 2F. Buatlah benda di antara titik F dan titik 2F dengan tinggi tertentu. Selanjutnya, buatlah sinar istimewa pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Selanjutnya, gambarlah sinar istimewa kedua. Sinar datang melalui titik pusat optik lensa atau titik O, kemudian diteruskan. Gambarlah bayangan di perpotongan sinar. Karena bayangan terbentuk di perpotongan sinar istimewa dan perpanjangan sinar bias, maka bayangan bersifat maya dan digambarkan dengan garis putus-putus. Selain itu, bayangan berada di atas sumbu utama dan menghadap ke atas, maka bayangan bersifat tegak. Kemudian, ukurlah tinggi benda atau H. Tinggi benda terukur 3 cm. Setelah itu, ukurlah tinggi bayangan atau H aksen. Tinggi bayangan terukur 1,2 cm. Dari pengukuran ini, dapat diketahui tinggi bayangan atau H aksen lebih kecil dari tinggi benda atau H. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Ukurlah jarak benda atau S. Jarak benda terukur 10 cm. Selanjutnya, ukurlah jarak bayangan atau S aksen. Jarak bayangan terukur 4,1 cm. Jarak bayangan bernilai negatif, sehingga menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. Dari pengukuran tersebut, dapat diketahui jarak bayangan atau S aksen lebih kecil dari jarak benda atau S. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa bayangan bersifat diperkecil. Jadi,
Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung saat benda di antara titik F dan titik 2F adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pembentukan bayangan pada lensa cekung saat benda di titik 2F.